Maka kita juga belajar pagi ini atau siang ini saudara, jangan lupa untuk memuliakan Elohim. Seperti satu orang Samaria tadi. Ketika dia sudah mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, kerinduannya sudah dijawab oleh Tuhan, yaitu sembuh dari sakit kusta, dia terus tidak melupakan Tuhan tetapi memuliakan Elohim, saudara. Memuliakan Elohim bisa dengan banyak cara. Saya sudah sampaikan tadi, dia bisa menyanyi di dalam sepanjang perjalanan, mengucapkan kata-kata pengagungan kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahannya kepada Elohim. Tetapi kita bisa melakukan dengan cara-cara yang lain untuk mempermuliakan Elohim. Bapak Ibu Saudara, di tempat ini saya percaya rindu untuk memuliakan Elohim. Amin saudara. Maka caranya satu itu, pujilah dia dengan kesungguhan hati. Maka kalau kita diajak pemimpin pujian untuk memuji Tuhan, ya harus memuji dengan segenap hati. Dengan ekspresi kita betul-betul mengucap syukur, kita jiwai lagu pujian yang kita pujikan, saudara. Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan, saya yakin rasanya bernyanyi memuji Tuhan itu menyukakan hati Tuhan, dan juga kita ini juga suka hati, saudara. Tadi malam setelah kami latihan tidak terasa itu sampai malam karena kami belajar lagu pujian yang baru juga. Itu menunjukkan semangat kita ingin terus lebih baik lagi dalam pelayanan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sampai jam berapa tadi Mbak Mujilah? 10:30, cukup malam. Sampai Bunda harus ngantuk-ngantuk gini. Tapi mau latihan gitu. Karena kita memang mau belajar untuk memuliakan Elohim lewat pujian kita, lewat kehidupan kita, lewat tenaga kita yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Lalu saya ajak kita membaca di Roma pasal 1 ayat 21 Bapak Ibu. Dari sini nanti kita akan tahu bagaimanakah caranya kita mengucap syukur kepada Elohim dan bagaimanakah caranya kita ini memuliakan Elohim. Mari kita baca bersama Roma pasal 1 ayat 21. Yang sudah ketemu tolong katakan amin. Amin. Ya, berarti sudah ketemu, kita baca bersama. 2, 3. Sebab sekalipun telah mengenal Elohim, mereka tidak memuliakan dia sebagai Elohim atau mengucap syukur. Sebaliknya mereka diserahkan kepada kesia-siaan oleh pikiran-pikiran mereka, dan hati mereka yang tanpa pengertian telah digelapkan. Ada orang-orang di Roma yang mengaku diri mengenal Elohim. Tetapi Paulus tahu orang-orang yang ngakunya kenal Elohim itu cuma ngaku-ngaku, cuma perasaan saja. Karena dari perbuatannya, dari sikap dan hatinya tidak menunjukkan orang yang mengenal Elohim. Kalau orang mengenal Elohim, maka mereka akan memuliakan Elohim. Kalau orang mengenal Elohim dengan baik, maka mereka akan mengucap syukur dalam kehidupan mereka. Yang terjadi apa saudara? Sebaliknya mereka diserahkan kepada kesia-siaan oleh pikiran-pikiran mereka, dan hati mereka yang tanpa pengertian telah digelapkan. Mereka tidak kenal Elohim, mereka tidak bisa memuliakan Elohim, mereka tidak bisa mengucap syukur kepada Elohim. Karena apa? Pikiran mereka ini pikiran yang sia-sia. Hati mereka ini tidak punya pengertian, saudara. Tetapi hatinya digelapkan, wis gelap, wis peteng, saudara. Tidak tahu yang benar, yang mana, yang tidak, yang mana. Yang tidak boleh dilakukan, yang mana, yang tidak boleh dilakukan, yang mana, tidak ngerti. Ada orang-orang yang menjadi penyembah berhala. Ada orang-orang yang melakukan persetubuhan dengan tidak wajar, saudara. Supaya lebih jelas ya Bapak, saya lanjutkan di ayat 22. Dengan mengaku diri bijak, mereka telah dibuat bodoh dan menukar kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan keserupaan gambar yang fana dari manusia dan burung-burung dan binatang berkaki 4 dan binatang melata.
Ayat 24, oleh sebab itu pula Elohim telah menyerahkan mereka dengan keinginan-keinginan hati mereka kepada kenajisan untuk mencemarkan tubuh mereka di antara mereka sendiri. Ngakunya kenal Elohim, tetapi ternyata tadi diri mereka diserahkan kepada kesia-siaan pikiran. Mereka justru menukar kemuliaan Elohim dengan gambar-gambar yang fana, manusia, burung-burung, binatang berkaki 4. Ini berbicara soal berhala, saudara. Justru mereka ini nyembah berhala. Maka yang terjadi seperti di ayat yang ke-24 tadi, orang pikirannya karena nyembah berhala, ada ilah lain di dalam diri dan hatinya, maka mereka ini pikirannya penuh dengan kenajisan. Maka mereka mencemarkan tubuh mereka sendiri di antara mereka sendiri. 25, yang telah menukar kebenaran Elohim dengan kepalsuan dan telah menyembah serta beribadah kepada makhluk ciptaan selain yang menciptakan, yaitu yang terberkati sampai selamanya. Amin. Ayat 26. Sehubungan dengan itu Elohim telah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu kehinaan, karena bahkan orang-orang perempuan mereka telah menukar fungsi yang alami dengan apa yang melawan alam. Dan sama seperti itu pula para lelaki dengan meninggalkan persetubuhan yang alami bersama yang perempuan, para lelaki dengan para lelaki terbakar oleh birahi mereka seorang terhadap yang lain sambil melakukan perbuatan mesum dan seraya menerima di dalam diri mereka ganjaran yang seharusnya atas kesesatan mereka. Karena ada ilah lain, karena mereka menyembah kepada makhluk ciptaan, menyembah kepada setan-setan sebetulnya, maka pikiran mereka dipenuhi dengan kenajisan. Maka persetubuhan yang seharusnya benar, yang seharusnya menjadi bagian berkat dari Tuhan untuk umat manusia, yaitu laki-laki dengan perempuan yang berpasangan sah menjadi suami istri, mereka boleh melakukan dan menikmati persetubuhan dan hubungan intim itu, mereka melakukannya dengan tidak benar, saudara. Perempuan birahi dengan perempuan, laki-laki birahi dengan laki-laki. Normal enggak Bapak Saudara? Halo, normal enggak? Laki-laki bersetubuh punya hawa nafsu dengan laki-laki ini enggak normal. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang bisa punya gairah seksual sesama jenis, saudara? Menurut Roma ini tadi alasannya apa? Dasarnya kenapa? Pikirannya digelapkan. Yang menggelapkan pikirannya siapa? Setan, ilah-ilah lain yang disembah tadi, ada penyembahan berhala tadi. Jadi menurut firman Tuhan gampang sebetulnya. Kalau ada orang kecenderungan seksualnya itu salah, keliru, oh berarti ada roh kenajisan di situ. Ada ilah lain yang ada menguasai orang itu, yang membelenggu orang itu. Sehingga bahkan juga memungkinkan perselingkuhan, bersetubuh dengan pasangan hidupnya orang lain. Nah, ini orang yang terbelenggu. Nah, kalau ada orang yang mengaku mengenal Elohim tetapi perbuatannya seperti itu, Paulus katakan dengan tegas, mereka ini bukan belum mengenal Elohim, mereka tidak memuliakan Elohim, justru mempermalukan Elohim. Betul Bapak Saudara? Ya mempermalukan, sejarah ini kudu hidup bener kok tetapi hidup dalam dosa seperti itu. Maka saudara, kita sekali lagi belajar untuk mempermuliakan Elohim dengan cara apa? Bukan hanya lewat pujian, tetapi lewat sikap hidup kita. Perbuatan hidup kita harus kudus dan benar. Jangan ada kenajisan, jangan ada pikiran-pikiran yang gelap, yang peteng tidak boleh. Itu bukti bahwa kita mengenal dan memuliakan Elohim. Lalu kita bisa memuliakan Elohim dengan cara yang lain lagi, yaitu di Roma pasal 15 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan bagi kita. Roma pasal 15 ayat 5 dan 6. Sekarang semoga Elohim sumber kesabaran dan penghiburan mengaruniai kamu untuk memikirkan hal yang sama satu terhadap yang lain sesuai dengan Hamasiah Yesua, supaya dengan seia sekata kamu memuliakan Elohim dan Bapa dari Tuhan kita Yesua Hamasiah. Jadi supaya kita bisa memuliakan Elohim di dalam Yesua, caranya bagaimana Bapak Ibu? Yang barusan saya baca tadi. Perhatikan ya,
Jangan ngantuk saudara. Coba tengok kanan kiri, ada saudara yang ngantuk. Tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Saya ulang, saya bacakan ayat 6. Tolong jawab pertanyaan saya nanti. Bagaimana memuliakan Elohim? Ayat 6. Supaya dengan seia sekata kamu memuliakan Elohim dan Bapa dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Jadi supaya bisa memuliakan Elohim tadi caranya bagaimana? Seia sekata. Lagi ini yang pinter saudara. Maka fokus ini. Stay fokus ke sini. Jadi seia sekata caranya. Oh saya Tuhan rindu untuk mempermuliakan Engkau. Caranya seia sekata. Dengan siapa kita seia sekata? Dengan saudara seiman di gereja di tempat ini. Dengan anggota keluarga kita. Dengan pasangan hidup saudara-saudara seia sekata. Dengan anak-anak saudara-saudara seia sekata. Dengan mertua saudara. Bisa seia sekata? Harus bisa. Maka kalau itu terjadi, kita mempermuliakan Elohim. Kita menunjukkan dan membuktikan diri kita orang yang berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Yang kita betul-betul mempraktekkan kasih itu. Kasih persaudaraan, kasih yang mulia, kasih yang tulus di antara kita. Kuncinya tadi kesehatian. Nah kalau kita ngaku diri orang Kristen dari dulu sampai sekarang kok enggak bisa rukun dengan mantune, enggak bisa rukun dengan mertuane, ya ini diragukan. Sudah ini kenal Tuhan betul enggak ini gitu. Dan ini kalau terus terjadi ya tidak mempermuliakan Tuhan. Ini menjadi batu sandungan. Maka ayo kita bersehati. Kita seia sekata tadi. Maka dengan begitu kita memuliakan Elohim. Kita bergandengan tangan, suami istri, anak-anak, kerabat, keluarga. Saudara seiman harus seia sekata. Antara Pak A dengan Pak B, Bu A dengan Bu B dan sebagainya. Sing rukun saudara. Jangan ada perang dingin, perasaan yang tidak enak satu dengan yang lain. Mungkin mereka sudah pernah nyakiti kita, ampuni. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Mujilah kemarin itu hal yang luar biasa. Mempraktekkan kasih kepada orang yang memusuhi, yang sudah melecehkan bahkan. Saudara yang tidak hadir nanti bisa mendengar kesaksiannya, tonton YouTube-nya nanti saudara. Atau bisa tanya langsung ke Ibu Mujilah, boleh begitu. Lalu Bapak Ibu, kita bisa mempermuliakan Elohim dengan cara apa lagi? Saya akan ajak kita untuk baca di 2 Korintus pasal 9 ayat 12 dan 13. Mari kita baca dan kita cerna, maka kita akan bisa menjawab nanti. Saya akan tanya bagaimana caranya mempermuliakan Elohim. Dari ayat 2 Korintus pasal 9 ayat 12 dan 13. Sebab bantuan pelayanan ini bukan hanya memasok kekurangan orang-orang kudus, tetapi juga berlimpah oleh banyaknya ucapan syukur kepada Elohim. Melalui bukti bantuan ini yang memuliakan Elohim atas dasar ketaatan pengakuanmu kepada Injil HaMashiach dan ketulusan persekutuan bagi mereka dan bagi semua orang. Jadi pertanyaannya berdasarkan 2 ayat yang sudah saya baca tadi, memuliakan Elohim itu caranya bagaimana saudara? Taat dan tulus. Terus apa lagi? Mengucap syukur. Terus apa lagi? Intinya di ayat 13. Intinya di ayat 13 saudara. Melalui bukti bantuan ini yang apa? Berarti yang memuliakan Elohim itu apa? Nah, tak ulang ya, baca. Stay fokus saudara. Jangan mikir wah mendung petengku kumbahanku kodanan, ndak usah pikir dulu saudara. Fokus di sini ya. Melalui bukti bantuan ini yang memuliakan Elohim atas dasar ketaatan pengakuanmu kepada Injil HaMashiach. Berarti sesuatu yang memuliakan Elohim itu apa tadi? Apa saudara?
Melalui bukti bantuan ini yang memuliakan Elohim. Jadi yang memuliakan Elohim yang dimaksud Paulus itu bantuan ini. Bantuan apa toh? Bantuan dari jemaat Korintus, di mana mereka galang dana dan harta dipakai untuk memasok kekurangan orang-orang kudus di Yerusalem dan di gereja-gereja yang lain yang membutuhkan pertolongan mereka, saudara. Jadi mereka ini berkorban memberikan bantuan untuk memasok kekurangan orang-orang kudus di tempat lain, termasuk untuk hamba-hamba Tuhan. Nah, bantuan yang diberikan, korban persembahan yang diberikan oleh jemaat Korintus ini, Paulus pahami sebagai sesuatu yang memuliakan Elohim. Jadi kalau kita ini bisa berkorban sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama jemaat, kita ini sedang apa, saudara? Mempermuliakan Elohim. Jadi saya mengajar dan mengajak kita semua, mengingatkan kita semua di tempat ini, ayo memuliakan Elohim dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memberikan bantuan, menggalang persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk kekurangan orang-orang kudus tadi, saudara. Jangan kita menjadi orang-orang yang punya mental justru kita mengharapkan bantuan dari orang-orang lain. Yo, setiap orang itu kalau dibantu senang, siapapun saya juga tidak memungkiri. Saya kalau dibantu, saya kalau diberikan sesuatu oleh orang lain, saya pun juga sangat senang dan saya mengapresiasi pemberian tulus dari seseorang, saudara. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita merasakan kasih Tuhan, kemuliaan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa, kita akan punya hati untuk bisa berkorban untuk yang lain, untuk sesama. Mungkin bukan harta, tetapi kita korban pikiran, kita korban perasaan kadangkala, saudara. Kita yang ngalah daripada ribut begitu. Daripada terus berselisih, kita lebih baik berdiam diri. Itu saya yakin sesuatu yang termasuk memuliakan Elohim. Maka saya bersyukur ketika kita sepakat dan sudah dimulai program mulai tahun ini Bapak Ibu, bahwa kita akan menggalang dana, kita akan memberikan persembahan sukarela. Persembahan apa, saudara? Sukarela. Jadi seikhlas kita, sesukarela kita untuk Tuhan. Bukan kewajiban, bukan paksaan ini, saudara. Untuk dalam rangka pengadaan alat musik. Alat musik apa, Pak Ir? Nah, ini kan belum lengkap. Gitar listrik kita belum ada, drum belum ada, terus keyboard belum ada. Ya nanti beli apa dulu? Ya itu dipikir nanti lah. Yang penting kita mengumpulkan dana dulu dan kita rembuk bersama nanti. Kita butuh keyboard dulu, kita butuh keyboard. Tapi menurut saya yang paling urgent ya apa dulu, saudara? Drum dulu apa keyboard dulu? Nah, koyoke drum dulu, bundan seneng asik tuku drum. Saya ya seneng loh, jangan dikira tidak seneng kalau kita segera dapat drum, bukan hanya bundan. Karena bundan ini saya tahu tangannya sudah gatal pengen nabuh drum itu. Dan saya dukung itu, saya sangat-sangat dukung. Bahkan Yos pun ketika di Purwodadi saya pernah kursuskan, mintakan tolong jemaat untuk ngajari main drum, dipakai untuk pekerjaan Tuhan nantinya. Jadi berkorban tadi ya, berkorban uang dan harta, memberikan bantuan, itu sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Lalu berikutnya lagi, kita akan memuliakan Elohim itu dengan cara hidup kita diubahkan, saudara. Mari kita baca di Galatia pasal 1 ayat 23 dan 24. Galatia pasal 1 ayat 23 dan 24. Dengan mereka hanya mendengar orang yang dahulu menganiaya kita, sekarang menginjilkan iman yang dahulu berusaha dihancurkannya. Dan melalui aku mereka memuliakan Elohim. Jadi Paulus ini mengisahkan kepada jemaat di Galatia bagaimana ada orang-orang yang berkomentar, bukankah Paulus ini orang yang dahulu menganiaya kita,
Tetapi bagaimana orang yang menganiaya kita sekarang bahkan menginjilkan iman yang dahulu berusaha untuk dihancurkan. Dia ini, Paulus ini orang yang menangkap orang-orang yang percaya yang ada di dalam jalan Tuhan, yang percaya di dalam Yesus Hamasiah itu ditangkapi, dibawa ke Yerusalem, saudara. Lah kok sekarang, dulu dia ingin menghancurkan iman orang-orang yang menganut iman tersebut, sekarang kok dia beriman bahkan menginjilkan iman yang dahulu ingin dihancurkan. Maka ayat 24 tadi, dan melalui aku mereka memuliakan Elohim. Para murid kemudian memuliakan Elohim. Wah, luar biasa. Dulu melawan dan menganiaya jemaat Tuhan, dulu berusaha menghancurkan iman di dalam Yesus Hamasiah, tetapi sekarang justru membangun dan ingin menegakkan iman di dalam Yesus, sehingga dia justru menjadi pemberita kabar keselamatan. Itu yang dilakukan Paulus. Maka kehidupan yang diubahkan itu akan mempermuliakan Elohim. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu supaya saudara bisa memuliakan Elohim, Elohim itu tampak mulia, tampak besar, tampak berkuasa dalam hidup saudara dan melalui hidup saudara, tunjukkan, buktikan bahwa saudara mengalami perubahan hidup. Amin, saudara. Jangan jadi orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus sudah sekian tahun hidupnya tidak pernah berubah. Dari dulu jengkelan, ya jengkelan terus, saudara. Dari dulu ngutangan orang tahu bayar sampai berapa tahun ya ndak ngutangan orang tahu bayar, gitu. Dari dulu tersinggungan, mutungan, ndak apik dengan tetangganya, sudah percaya Yesus bertahun-tahun ndak berubah hidupnya. Ini ndak mempermuliakan Tuhan. Ini mempermalukan Tuhan, malah, maaf saudara. Tapi saya percaya kita semua akan terus belajar untuk memuliakan Elohim. Kita menjadi orang-orang yang hidupnya diubahkan. Seperti Paulus, hati dan hidupnya diubahkan, sehingga dia bahkan bisa memberitakan iman yang dulu ingin dihancurkan. Saudara bisa memuliakan Tuhan juga dengan pelayanan yang tulus dan sungguh-sungguh, dengan ketaatan tadi. Paulus sudah melakukannya, dia melayani dengan tulus dan sungguh-sungguh. Maka saudara, saya dorong setiap kita yang ada di tempat ini, terutama para anak muda, layani Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh, saudara. Belajar utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya saudara, Tuhan juga akan mengutamakan saudara dalam kehidupan saudara. Amin. Saya dorong kita anak-anak muda, ayo kita luangkan waktu untuk doa malam bersama, bersahati di tempat ini, para pelayan terutama. Ayo kita kumpul di tempat ini. Ayo kita luangkan waktu untuk latihan di tempat ini supaya apa? Supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik. Ketika kita melayani kita tidak salah-salah dan kita mempermuliakan Elohim. Itu pengorbanan yang bisa kita berikan untuk Tuhan, dan kita sedang mempermuliakan Elohim. Sekali lagi kita bisa meluangkan waktu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Seperti yang sudah saudara lakukan pada siang hari ini, saudara hadir di tempat ini untuk beribadah. Saudara sedang belajar untuk memuliakan Tuhan selalu. Mengucap syukurlah dalam segala hal dan situasi yang kita alami, bukan hanya ketika kita Bapak Ibu mengalami kemurahan Tuhan, tetapi bahkan saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik menurut pemandangan kita, hal-hal yang tidak nyaman, tetap harus mengucap syukur. Jangan dipenuhi dengan keluhan. Ngeluh itu manusiawi, wajar. Bolehlah kita ngeluh kepada Tuhan dalam doa-doa kita, tapi jangan ngeluh terus begitu, saudara. Saya saja secara manusiawi, nek ada orang datang kepada saya mengenengi sambat baik gitu, rasanya nyaman enggak, Bapak Ibu Saudara? Pernah Bapak Ibu ada punya teman atau tetangga kalau setiap kali datang enengnya ming sambat, ngeluh saja hidupnya? Pernah? Banyak. Saudara antusias enggak ketemu dengan orang itu? Seneng enggak? Halo? Oh, enggak seneng. Iki toko-toko ming sambat marake aku wis akeh masalah, tambah puyeng juga, kan gitu. Betul? Maka jangan penuhi hidup saudara dengan keluhan, dengan sambatan. Kalau sambatan ke sambat tenaga ke tetangga boleh, itu gotong royong.
Tapi kalau sambat yang mengeluh, enenge komplain, enenge tidak bersyukur, jangan. Maka saya percaya itu akan menyukakan hati Tuhan. Dan yang terakhir yaitu ikutlah Tuhan, jadilah orang percaya, yang diutamakan adalah Tuhan. Yang kita utamakan adalah keselamatan jiwa kita. Bukan berkat, bukan kesembuhan, bukan mukjizat. Kenapa saya katakan begitu? 9 orang tadi menghampiri Tuhan Yesus, meminta kemurahan Tuhan Yesus, hanya mengharapkan kemurahan Tuhan Yesus. Mereka tidak mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak punya iman yang benar di dalam Yeshua Mashiach. Maka kalau orang ikut Tuhan Yesus hanya mengharapkan mujizat-mujizatnya, yang terjadi nanti banyak kekecewaan, saudara. Karena ternyata mujizat dan harapan-harapan yang diinginkan tidak terjadi. Ini persis seperti orang-orang kerumunan, banyak orang yang mengikuti Yesus karena pernah makan roti. Tuhan Yesus katakan, engkau mencari aku bukan karena engkau mendengarkan perintah-perintahku atau melakukannya, tetapi karena engkau sudah makan roti itu. Jadi mereka ini cari mujizat, cari berkat. Tidak salah kita ingin diberkati, tetapi jangan jadikan berkat itu sebagai yang utama dalam diri kita. Yang harus kita kejar, yang harus kita kasihi bukan berkat Tuhan, tetapi Tuhan yang memberikan berkat kepada setiap kita. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran sabda-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajar kami untuk kami ini senantiasa ingat kepadamu, untuk kami mengingat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kemudian kami mengucap syukur kepadamu. Kami tidak lupa akan pertolongan-Mu, tetapi kami senantiasa mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Mashiach yang mati di kayu salib bagi kami. Kiranya dengan kami mengingat kasih-Mu lewat perjamuan kudus pada siang hari ini, Engkau buat kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Mashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur.